sekolah minggu kelas 4, 5, dan 6 akan segera dimulai. Siapkan hati dan pikiran untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Selamat beribadah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Lord, I lift your name on high. Lord, I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us, save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Yeah, yeah. Lord, I lift your name on high. Selamat pagi anak-anak semua. Pastinya sudah pada mandi dan siap ya di komputer untuk mengikuti ibadah hari Minggu pagi ini. Sudah pada siap kan? Tapi ngomong-ngomong, Tante Ica ditemenin loh sama satu kakak, namanya Kak Maria. Kemana ya Kak Maria ya? Dari tadi Tante Ica terus ya gini-gini, dia lagi cari telur Paskah. Aduh, terus Paskah kan minggu lalu ya. Gimana ya? Telur Paskah atau ngapain nih? Kak Maria. Kak Maria. Aduh. Ih, Kak Maria ngagetin Tante Ica. Ya nggak anak-anak? Ayo, dari mana? Ayo. Tadi Kak Maria mempersiapkan Alkitab. Kan kita mau beribadah, Bu Ita, Tante Ica. Aduh, luar biasa. Tante Ica jadi malu. Maafin ya Kak Maria ya. Apa Tante Ica? Oke, anak-anak, kita sudah memulai ya Kak Maria. Oke. Ibadah kita. Udah pada siap ya? Kak Maria, Iya Tante Ica. sebentar lagi kan mau ibadah ya. Kita buka dalam doa dulu yuk. Kak Maria bisa ya? Tolong bantu buka doa ya. Siap. Adik-adik sudah siap ya? Kita mau doa ibadah pagi hari. Yuk. Oke, Tante Ica dan adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah sekolah minggu online. Kiranya Tuhan siapkan hati, pikiran, dan semangat kami untuk dapat mengikuti sekolah minggu online dengan baik.
Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Maria, tadi kita sudah berdoa ya. Dan aku baru inget deh Kak Maria. Minggu lalu kita ngadain apa ya? Mau inget-inget Apa ya adik-adik? Paskah Tante Ica. Paskah. Ya. Nah, jadi adik-adik di rumah masih inget dong ya, Tuhan Yesus sudah bangkit ya dan hidup di hati Tante Ica, Kak Maria, dan adik-adik semua. Yuk kita nyanyi lagu Hidup, Hidup, Hidup selamanya. Oke, mari kita bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama ya. Siap semuanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya. Oh haleluya, Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya, Yesusku hiduplah, Yesusku hiduplah. Tante Ica, Yes. masih ingat nggak kita minggu lalu kan merayakan Paskah? Oke. Terus ada lagu tema tuh Tante Ica. Yes. Masih inget dong Kak Maria. Dan adik-adik masih ingat kan Tante Ica? Pasti dong. Nah itu lagunya yang ada gerakannya bukan sih Tante Ica? Betul. Kalau Tante Ica ingetnya sih yang ada gerakannya dong Kak Maria. Kan seru. Tapi artinya seru, tetap kita harus mengingat pengorbanan Tuhan Yesus ya. Dan selain ada gerakannya juga, itu ada artinya ya. Iya, Jadi benar sekali Tante Ica. kita mau nyanyi lagi nih Kak Maria. Iya dong Tante Ica. Siap Tapi dong. Tante Ica dan adik-adik kita akan bernyanyi bersama teman kita Levi, dan kita akan mendengarkan dan ikut bernyanyi juga di tempat kita masing-masing. Betul. Yuk Oke? Yuk, kita bangkit berdiri juga Oke, ya. oke. Yuk Yuk. adik-adik kita bangkit berdiri. Iya, benar Tante ya. Ica, kita nanti ikutin gerakannya sambil bernyanyi. Oke? Set. Nah, kayak yang gini ya Kak Maria ya. Jesus died on the cross, but on the third day he is risen. Hallelujah, let's praise his name today, tomorrow, and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen.
I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of His love. Jesus died on the cross, but on the third day He is risen. Hallelujah, let's praise His name today, tomorrow, and forever. No fear, no worries, I put my trust in Jesus Christ. No doubt and no dismay, I found my hope in you. He is our God and our Savior. He is risen. I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of His love. He is our God and our Savior. He is risen. I'm not afraid. He is alive in you and me. Oh, tell the wonder of His love. Oh, tell the wonder of His love. Oh, tell the wonder of His love. Adik-adik, Wija, kita kan tadi sudah memuji nama Tuhan. Terus kita juga sudah menyanyikan lagu tema. Betul. Nah, sekarang kita akan mempersiapkan persembahan kita ya. Nah, adik-adik bisa memasukkan persembahannya ke kotak celengan yang sudah adik-adik buat di rumah. Atau adik-adik juga bisa minta tolong papa mama untuk scan melalui barcode yang ada di samping-samping Kak Maria dan juga Tante Ica. Betul. Oke, nah adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita mau menyanyikan lagu apa ya Tante Ica? Hidupku bukan aku lagi. Pasti udah pada tahu Kak Maria. Betul. Yuk adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Hidupku bukan aku lagi. sambil memberikan persembahan. Persembahan. Oke? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala berkat dan rezeki yang Kau berikan kepada kami, terutama dalam persembahan di pagi hari ini, dalam ibadah pagi. Biarlah Tuhan berkati persembahan yang kami berikan ini untuk membesarkan pelayanan kerajaan-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Maria, Iya Tante Ica. tadi kita udah nyanyi ya, terus kita udah kasih persembahan Betul. ya, terus kita sebentar lagi mau dengar firman Tuhan loh. Tante Ica udah ingin dengar firman Tuhan. Sama Tante Ica. Ya, Kak Maria Saya juga. juga. Tanda kita sehati. Adik-adik pasti juga. Tapi sebelum itu kita sudah siapkan belum nih? Tante Ica sama Kak Maria juga udah siap Alkitabnya ya. Sebentar lagi kita akan mau mendengarkan Kak Vivin, Kak Maria yang bawa firman Tuhan ya. Tante Ica. Sebelum itu kita akan nyanyi lagunya apa? Yang seperti sebab dia hidup. Waduh, hidupnya semangat karena Tante Ica telah ditebus juga sama Tuhan Yesus. Jadi hidup ya. Kita sama-sama ya nyanyikan lagu sebab dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. Hai adik-adik semuanya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang berkenan untuk menolong setiap kami untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Tolong kami ya Tuhan agar kiranya dapat mengerti dengan baik. Dan tolonglah juga hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman kebenaran-Mu agar kiranya dapat menyampaikannya dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, minggu lalu kita semua sudah merayakan Hari Paskah, yaitu Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus hidup seperti yang sudah Ia sampaikan kepada murid-muridnya bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, sebelum kebangkitannya, Yesus melalui proses yang sangat panjang hingga Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini, mari kita sama-sama flashback cerita dari Yesus dikuburkan sampai kepada kebangkitannya. Yuk adik-adik, kita melihat sama-sama video berikut ini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus, dan mereka berkata, Tuan, si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari, aku akan bangkit. Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya.
Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu. Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku, supaya mereka pergi ke Galilea. Dan di sanalah mereka akan melihat aku." Nah adik-adik, tadi kita sudah melihat video cerita Alkitab. Nah kira-kira apa yang terjadi ya adik-adik dengan prajurit-prajurit penjaga kubur Yesus? Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Matius 28 ayat 11 sampai ayatnya yang ke-15. Adik-adik semuanya buka Alkitabnya, kita sama-sama melihat dari Matius pasal 28 ayatnya yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-15. Kakak bacakan ya adik-adik. Dusta Mahkamah Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Dan berkata, "Kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa." Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah adik-adik, segera sesudah peristiwa yang luar biasa dan ajaib terjadi di tempat di mana Yesus dikuburkan, para penjaga kubur Yesus segera pergi dan menyampaikan hal tersebut kepada imam-imam kepala. Nah, mendengar kabar tersebut membuat imam-imam kepala berdiskusi satu dengan yang lainnya. Mereka tidak suka mendengar berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus adik-adik. Mereka sangat tidak senang mendengar kabar tersebut. Karena mereka sangat membenci Tuhan Yesus. Dan karena mereka merasa malu karena apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dulu benar-benar terjadi, bahwa ia bangkit dan hidup pada hari yang ketiga. Karena itu para imam-imam kepala ingin dan mau menyogok para prajurit-prajurit atau serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus. Nah adik-adik, ternyata budaya suap atau menyogok sudah terjadi di zaman itu adik-adik. Para imam-imam kepala memberitahukan kepada para serdadu-serdadu atau prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus agar mereka tidak perlu khawatir atau takut jika wali negeri mendengar kabar tersebut, karena mereka yang akan berbicara kepada wali negeri tersebut. Karena itu para prajurit atau serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus menerima uang tersebut dan mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh imam-imam kepala. Mereka menyebarkan kabar bohong, kabar dusta bahwa Yesus tidak bangkit dan bahwa murid-muridnya yang mengambil jenazah Yesus. Padahal
para serdadu-serdadu atau prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus melihat secara langsung malaikat datang dan membawa berita baik bahwa Yesus telah bangkit. Itu kita bisa lihat dari Matius pasal 28 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Kakak bacakannya adik-adik. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Nah, ini juga kita tadi sudah lihat di video cerita Alkitab yang sudah kita lihat tadi adik-adik. Karena cinta uang, maka para prajurit-prajurit atau serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus mau menerima sogokan dan mereka memilih untuk berbohong. Jadi begitulah adik-adik, prajurit-prajurit itu setelah menerima uang, mereka pergi dan mereka menyebarkan berita bohong, berita dusta bahwa Yesus tidak bangkit dan jenazahnya dicuri oleh murid-muridnya. Sehingga banyak dari orang Yahudi yang tidak percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Adik-adik, kebenaran Tuhan tidak dapat diputarbalikkan. Sebesar apapun usaha manusia untuk berbohong ataupun menyebarkan kabar dusta, kebenaran ataupun kenyataan bahwa Yesus bangkit tidak dapat dilawan. Yesus sungguh bangkit dari kematian dan Ia hidup. Ia membuktikan kebangkitannya dengan menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, yang mana nanti cerita ini akan adik-adik dengarkan di minggu depan. Jadi adik-adik, cerita kita hari ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus benar-benar bangkit dan hidup. Jadi kalau misalnya ada yang memberitahukan kabar bohong kepada adik-adik bahwa Tuhan Yesus tidak bangkit, adik-adik harus menolak kabar tersebut. Karena banyak orang yang mencoba untuk menggoyahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Karena itu adik-adik jangan ragu, adik-adik harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Nah adik-adik, yang kedua yang kita pelajari dari cerita hari ini bahwa apa yang dilakukan oleh imam-imam kepala dan para serdadu-serdadu ataupun prajurit-prajurit yang menjaga kubur Yesus adalah salah. Karena mereka berbohong, mereka berdusta. Berbohong ataupun menerima suap untuk berbohong adalah tindakan yang jahat di mata Tuhan. Baik bagi yang disuruh berbohong maupun yang menyuruh berbohong. Dua hal ini adalah tindakan yang menyedihkan hati Tuhan. Karena itu adik-adik, kita harus belajar untuk berkata sesuai dengan kebenaran. Hal yang ketiga yang kita pelajari dari cerita hari ini bahwa dampak berbohong itu berbahaya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Bagi diri sendiri dampaknya kita berdosa. Terus kita membuat orang lain tersesat karena kita menyampaikan berita bohong dan orang lain percaya dengan kebohongan yang kita berikan. Kemudian kalau kita ketahuan berbohong, orang lain akan sulit untuk mempercayai kita lagi adik-adik. Kemudian dampaknya bagi orang lain yaitu kita membuat orang lain itu tersesat karena mereka percaya dengan kebohongan yang mereka dengarkan. Seperti halnya para prajurit-prajurit ataupun serdadu-serdadu yang menjaga kubur Yesus, mereka berbohong dan menyebarkan berita bohong, berita dusta bahwa Yesus tidak bangkit, sehingga membuat banyak orang Yahudi tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini sangat disayangkan ya adik-adik. Karena itu kita harus berkata dan melakukan hal yang benar, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain adik-adik. Dan yang keempat, kita belajar bahwa kita harus menuruti atau taat pada perintah Tuhan. Tuhan sudah memerintahkan kita dan mengajarkan kita untuk taat dan juga mengajarkan kita beberapa perintah baik lainnya. Karena itu kita harus taat kepada perintah Tuhan. Kita taat bukan karena kita takut dihukum kalau kita tidak taat, tetapi kita taat karena kita mengasihi Dia yang mati untuk menebus dosa kita, yang bangkit dan hidup untuk memberikan keselamatan kepada kita. Adik-adik, untuk ayat hafalan kita minggu ini terdapat dalam Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Adik-adik buka semua Alkitabnya. Ayat hafalan kita terambil dari Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Kakak bacakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Kita ulangi satu kali lagi adik-adik. Yohanes pasal 11 ayatnya yang ke-25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati." Adik-adik, untuk menutup cerita firman Tuhan kita pada hari ini, kita tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan firman kebenaran-Mu. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk tolong kami, untuk yakin dan percaya kepadamu, serta taat dan melaksanakan firman kebenaran-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Kita yang percaya kepadanya memiliki hidup yang baru. Aktivitas hari ini untuk melambangkan hidup yang baru, kalian akan menanam benih tanaman dan memeliharanya hingga tumbuh menjadi tanaman. Kita akan lihat bagaimana cara membuatnya. Bahan-bahan yang dibutuhkan adalah kulit telur yang terbuka di bagian ujung, wadah air, tanah atau media tanam, biji tanaman bisa menggunakan biji cabai atau benih microgreens yang dapat dibeli di toko online. Isi kulit telur dengan tanah kira-kira 3/4 bagian. Lalu isi dengan benih tanaman kira-kira 10 hingga 20 butir. Kemudian perciki dengan sedikit air. Setelah diisi dengan tanah dan benih, telur dapat dihias sesuai dengan kreasi adik-adik. Perciki setiap hari 1 kali dengan sedikit air. Simpan di tempat yang gelap, jangan terkena cahaya matahari. Setelah 7-10 hari akan mulai tumbuh tunas tanaman. Lalu pindahkan di tempat yang terkena cahaya matahari. Setelah 14 hari, tanaman mulai terlihat lebih tinggi. Sekitar 21 hari, tanaman akan makin tinggi. Selamat mengerjakan adik-adik, dan jangan lupa untuk difoto dan kirimkan ke guru sekolah minggu kalian. Jika kita menanam tumbuhan dan memeliharanya, berarti kita ikut memelihara bumi, yang merupakan perbuatan yang juga menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kak Maria dan adik-adik semua, tadi kita sudah dengar firman Tuhan ya Kak, terus sudah aktivitas juga adik-adik semua ya, dan terakhirnya sudah pada benar-benar ya mendengarkan firman Tuhan dan telah sungguh-sungguh bahwa Tuhan Yesus tidak suka nih Kak Maria kita berbohong Kak Maria. Betul Tante Ica. Terus kedua apa? Kita harus percaya. Nah, dengan kesemuanya itu ya kita minta ya kita selalu berdoa supaya Tuhan yang mimpin setiap kita melangkah. Aduh, sedih nih Kak Maria nih. Ya, iya nih Gimana Tante ya? Ica. Kita mau mengakhiri ya Kak Maria Iya, ya. Tante Ica. Tapi jangan khawatir ya adik-adik semua ya. Minggu depan kita pasti Bertemu lagi. oke, kita jumpa lagi. Yang penting sekarang dan seterusnya kita harus semangat dan terus berdoa ya supaya Tuhan Yesus selalu bersama kita dan hidup di hati Kita semua, Betul. adik-adik juga. Hati adik-adik juga. Oke? Oke, Tante Ica, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, kita berdoa dulu ya adik-adik. Yuk. Nah, nanti kita akan mengakhiri doa ini dengan lagu Bapa Terima Kasih. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada pagi hari ini. Kami dapat mengikuti ibadah sekolah minggu online dengan baik karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mengakhiri ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati dan sertai kami dalam aktivitas kami selanjutnya. Juga kiranya Tuhan masih mengizinkan mempertemukan kami di ibadah online minggu depan. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu. God bless you.